Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Firmansyah. Kali ini saya mau membuat bolu pandan yang super lembut dan enak banget. Kue ini tuh cocok ya untuk dijadikan ide jualan atau kue hantaran, bahkan juga isian snack box ya. Cara bikinnya gampang banget. Kali ini aku memakai oven tangkring. Untuk tahu cara pembuatannya, jangan lupa tonton terus videonya hingga selesai ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Pertama, dalam wadah masukkan 4 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh emulsifier. Saya menggunakan SP. Tambahkan juga 1 sendok teh vanili cair atau bubuk. Selanjutnya keempat bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah dulu. Lanjut ke kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer kurang lebih selama 10 menit hingga teksturnya menjadi putih pucat, kental dan berjejak. Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi teksturnya kurang lebih hingga seperti ini ya. Selanjutnya sisihkan dulu mixernya. Kemudian tambahkan 170 gram tepung terigu. Kita masukkan ke dalam adonan sambil diayak ya, untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan 20 gram susu bubuk dan 1 sendok teh baking powder. Ini akan kita ayak juga untuk memastikan bahannya tidak bergerindil. Selanjutnya kita mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah saja. Sebelum dinyalakan mixernya, kita campurkan dulu seperti ini, supaya pada saat di mixer bahan keringnya tidak berterbangan. Kita mixer sebentar saja, kurang lebih 30 detik cukup sampai adonannya merata. Setelah merata, matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 100 ml margarin cair. Ini sudah di steam dengan air panas, tunggu dingin baru masukkan ke dalam adonan ya. Selanjutnya kita aduk kembali atau mixer kembali. Sebentar saja, cukup sampai margarinnya tercampur dengan adonannya. Ini kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Selanjutnya adonannya kita rapikan dan ratakan menggunakan spatula. Kita aduk balik seperti ini, lakukan seperti di video ya. Ini untuk memastikan supaya margarinnya benar-benar tercampur ke dalam adonan dan tidak ada margarin yang mengendap. Setelah cukup merata, kita pisahkan atau sisihkan kurang lebih 4 sendok makan adonan ke dalam wadah. Ini akan kita jadikan untuk membuat motif pada kuenya nanti di bagian yang paling atas ya. Lanjut, ini akan kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang utamanya ini akan kita beri pasta pandan secukupnya atau sesuai selera. Lanjut kita aduk lagi, masih menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya. Lakukan hingga adonannya benar-benar tercampur merata dengan pasta pandannya. Kalau dirasa kurang, boleh ditambahkan lagi pewarnanya ya. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lanjut untuk adonan yang ini kita akan beri pasta mocha atau pasta coklat. Lanjut kita aduk rata, masih dengan teknik aduk balik. Lakukan hingga adonannya benar-benar tercampur merata. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu.
Lanjut kita siapkan loyangnya. Saya menggunakan loyang yang seperti ini ya. Untuk loyangnya boleh sesuai selera. Ini kurang lebih diameternya 18 cm. Lanjut kita olesi menggunakan margarin merata ke semua permukaan loyang. Nah, kalau udah kita taburi dengan tepung terigu. Ini jangan di skip ya, supaya nanti kuenya tidak menempel di dalam loyang. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang rasa pandan. Kalau udah kita ratakan menggunakan tusuk gigi untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adonan. Jangan lupa juga kita hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udaranya. Lanjut ini akan kita beri motif. Lakukan seperti di video, atau untuk cara membuat motifnya bisa sesuai selera ya. Nah, ini akan saya masukkan semua adonannya yang berwarna coklat atau yang rasa mocha. Nah, kalau udah kita bentuk menggunakan tusuk gigi seperti ini, memutar seperti ini ya. Nah, ini udah jadi, kurang lebih motifnya seperti ini. Nah, kalau udah ini siap untuk kita panggang ya. Langsung ke tahap pemanggangan. Nah, ini oven tangkringnya sebelumnya sudah saya panaskan kurang lebih 10 menit atau sesuaikan dengan oven tangkring masing-masing. Lanjut kita kecilkan apinya dan masukkan adonannya ke dalam rak yang paling bawah. Ini akan kita panggang kurang lebih 50-55 menit dengan api yang kecil saja. Nanti di 40 menit pertama akan kita keluarkan dan diputar loyangnya supaya tidak gosong ya. Nah, ini setelah 40 menit sudah terlihat mengembang ya, tapi ini belum matang. Lanjut buka penutup ovennya, lalu putar loyangnya. Jadi yang bagian belakang kita pindah ke bagian depannya, supaya bagian depannya juga ikut matang. Kalau menggunakan oven tangkring, boleh kita sambil kita cek ya, tidak perlu dibuka. Tinggal kita cek saja untuk memastikan tidak gosong, dan pastikan juga suhunya stabil. Setelah 55 menit ini kuenya sudah matang ya, bisa dilihat bagian atasnya sudah kecoklatan. Kalau dirasa belum matang, Bunda boleh tunggu sebentar lagi ya. Nah, ini kita cek menggunakan tusuk gigi, tidak ada yang menempel, ini artinya sudah benar-benar matang. Lanjut kita keluarkan dari oven. Nah, kita lihat dari atasnya saja, ini terlihat tidak kering dan tidak gosong, matangnya sempurna. Setelah kita keluarkan dari oven, nah ini masih dalam keadaan panas ya. Boleh langsung kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, ini bagian bawahnya terlihat tidak lengket ya, dan hasilnya ini warnanya cantik banget. Nah, ini udah dingin. Sebelum kita potong, kita dinginkan dulu. Hasilnya bener-bener empuk banget, tidak terlalu kering biarpun ini kue panggang. Hasil bolunya mengembang sempurna, warnanya juga sangat cantik, tidak terlalu kering. Nah, langsung saja mau aku potong. Langsung saja mau kita review rasanya ya. Kita lihat dulu dari teksturnya, lembut banget dan super empuk banget.
tidak berpori sama sekali, dan bagian pinggirnya ini kering tapi tidak terlalu kering, bener-bener empuk banget ya. Lanjut mau aku belah. Bagian dalamnya juga sama aja, sama-sama lembut dan enak banget, mengembang sempurna. Rasanya enak banget, manisnya pas, tidak terlalu kering. Jadi biarpun ini bolu panggang, bukan bolu yang kering gitu ya. Pokoknya kalau yang mau coba bikin pakai resep ini udah pasti anti gagal, asal kalian mengikuti step by stepnya dan jangan di skip videonya ya, supaya pada saat mempraktikannya tidak gagal. Nah, cukup sampai sini dulu ya video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Untuk yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.